Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Perseteruan antara Abu Nawas dan Abu Jahil seakan tiada hentinya. Meskipun berulang kali Abu Nawas mengalah, Abu Jahil selalu saja membuat ulah. Sehingga mau tak mau Abu Nawas terpaksa meladeninya. Dan tentunya sudah bisa ditebak, Abu Jahillah yang menanggung kekalahan. Akan tetapi dengan kekalahannya ini membuat Abu Jahil semakin geram dan berusaha untuk membalasnya. Kabar perseteruan keduanya ini pun akhirnya sampai ke telinga Baginda Raja. Lalu terbesit di benak sang raja untuk mendamaikan mereka. Maka dipanggillah keduanya ke istana supaya menghadap Baginda Raja. "Kalian berdua kan hidup bertetangga, kenapa sih selalu bermusuhan?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, tapi bukan saya yang memulainya. Abu Jahillah yang selalu mengganggu saya," jawab Abu Nawas. "Jangan fitnah kau Abu Nawas, kau yang justru selalu membuat saya jengkel," bantah Abu Jahil. Keduanya lalu bertengkar hebat, saling menyalahkan satu sama lain. Sudah, kalau begini caranya kalian tidak akan bisa akur," bentak Baginda Raja. Suasana pun menjadi hening untuk beberapa saat. Kemudian Baginda Raja berkata, "Begini saja, kalau kalian mau berdamai, akan saya kabulkan 3 permintaan, apapun keinginan kalian." "Benarkah Paduka? Bagaimana kalau saya minta emas?" tanya Abu Nawas. "Akan aku berikan, asalkan kalian mau berdamai," jawab Baginda Raja. Mendengar hal itu, Abu Jahil yang memang iri dengan Abu Nawas mengajukan syarat kepada sang raja. "Paduka, saya mau berdamai dengan Abu Nawas, tapi ada syaratnya. Apapun yang Abu Nawas minta, saya harus mendapatkan 2 kali lipat," ucap Abu Jahil. "Bagaimana Abu Nawas? Kamu setuju?" tanya Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam, dan pada akhirnya Abu Nawas menyetujuinya. "Baiklah Paduka, tapi bila ada salah satu keinginan saya yang tidak mau diterima Abu Jahil, maka semua hadiah untuknya dianggap batal," jelas Abu Nawas. "Tentu saja Abu Nawas, dengan senang hati aku mau menerimanya," sahut Abu Jahil. Kemudian Baginda Raja menanyakan apa keinginan pertama Abu Nawas. "Saya ingin dibuatkan rumah yang megah Paduka," pinta Abu Nawas. Baginda Raja pun menyanggupinya. "Berarti kau Abu Jahil, akan aku buatkan 2 rumah megah untukmu," kata Baginda Raja. Abu Jahil senang bukan kepalang mendengarnya. "Sekarang apa keinginanmu yang kedua?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Saya ingin mempunyai 1000 keping emas Paduka," jawab Abu Nawas. "Baik, saya penuhi permintaanmu. Dan untukmu Abu Jahil, kau akan mendapatkan 2000 keping emas," kata Baginda Raja. Seketika Abu Jahil tertawa girang. Dalam hati ia berkata, "Hahaha, sekarang aku lebih kaya darimu Abu Nawas. Dan dengan kekayaanku ini, aku bisa menyombongkan diri di hadapanmu," batin Abu Jahil. "Sekarang permintaan yang terakhir, apa keinginanmu?" tanya Baginda Raja. Tiba-tiba Abu Nawas berjalan menuju menara istana dan menaiki menara tersebut yang tingginya 5 meter. Setelah berhasil naik ke atas, Abu Nawas pun terjun ke bawah. Untunglah Abu Nawas baik-baik saja, hanya kakinya yang lecet-lecet sedikit. Kemudian ia menghampiri Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, apa maksud perbuatanmu?" tanya Baginda Raja. "Itu tadi keinginan terakhir saya Paduka," kata Abu Nawas memberitahu. "Oh begitu, berarti kau Abu Jahil
kau harus lompat dari menara yang tingginya 2 kali lipat, ujar Baginda Raja. Abu Jahil yang takut dengan ketinggian menolak melakukannya. Saya tidak mau Paduka, saya pilih menara yang tingginya sama, protes Abu Jahil. Tidak bisa begitu dong, kamu sendiri kan yang minta. Apapun yang aku inginkan, kau meminta 2 kali lipat, sahut Abu Nawas. Benar Abu Jahil, bukankah itu syarat yang kau ajukan? Kalau kamu menolak melakukannya, berarti semua hadiah yang akan kau terima dinyatakan batal. Dan itu sudah sesuai kesepakatan, timbal Baginda Raja. Kurang ajar Abu Nawas, mana mungkin aku lompat dari ketinggian 10 meter? Itu sama saja bunuh diri, gerutu Abu Jahil. Akhirnya hayalan Abu Jahil menjadi orang kaya menjadi kandas akibat akal cerdik Abu Nawas. Lagian belum apa-apa sudah ada niatan untuk menyombongkan diri kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya, dikisahkan dahulu ada seorang ulama sufi yang bernama Ahmad bin Mahdi bin Rustam. Beliau hidup di daerah Kufah, negara Irak. Syekh Ahmad ini di samping sebagai ulama, ia juga seorang saudagar kaya yang terkenal dengan kedermawanannya. Harta kekayaannya seakan tiada habisnya. Padahal ia menafkahi para ulama setempat sebanyak 300.000 dirham. Suatu ketika rumahnya kedatangan tamu seorang wanita yang sedang hamil. Wanita tersebut kemudian bercerita tentang keadaan dan ujian yang sedang menimpanya. Tuan, tolonglah aku Tuan, demi Allah tutupilah aibku ini, kata si wanita. Ujian apa yang sedang menimpamu? Tanya Syekh Ahmad. Aku telah diperkosa Tuan, dan kini aku mengandung seorang bayi. Tapi aku bilang pada orang-orang bahwa Anda adalah suamiku. Maka tolong janganlah bongkar aibku, kata si wanita memohon. Syekh Ahmad sejenak terdiam. Akhirnya ia pun menyetujui permintaan tersebut. Si wanita lalu pamit pulang dan pergi meninggalkan rumah Syekh Ahmad. Dan setelah sekian lama tidak ada kabar tentang wanita tersebut, tiba-tiba datang sebuah kabar jika wanita yang pernah datang kepadanya kini telah melahirkan. Tidak berapa lama kepala desa bersama para warga datang menemui Syekh Ahmad. Mereka lalu memberikan selamat atas kelahiran anak tersebut. Dan untuk menutupi aib si wanita, Syekh Ahmad pun pura-pura menampakkan kegembiraan layaknya seorang suami yang sedang dikaruniai buah hati. Semenjak kelahiran sang anak, Syekh Ahmad selalu memberikan 2 dinar sebagai nafkah untuk wanita tersebut. Demikianlah setiap bulannya, ia rutin mengirim 2 dinar ke rumah wanita yang ditolongnya. Setelah 2 tahun berlalu, bayi anak si wanita akhirnya meninggal. Orang-orang pun datang bertaksiah untuk mengucapkan bela sungkawa. Raut kesedihan nampak pada diri Syekh Ahmad. Namun ia pasrahkan kepada Allah. Beberapa hari kemudian, perempuan yang lahir di luar nikah itu datang kepadanya dengan membawa dinar. Tuan, semoga Allah menutupi aib Tuan. Ambillah uang dinar Tuan, kata si wanita. Dinar-dinar yang sudah aku berikan adalah pemberianku untuk si kecil, dan sekarang engkaulah yang berhak mewarisinya, balas Syekh Ahmad. Lihatlah bagaimana akhlak Syekh Ahmad. Ia rela menutupi aib wanita tersebut meskipun bisa beresiko mencoreng nama baiknya. Kisah ini terdapat dalam kitab Hiyatul Aulia wa Tabaqat al-Asifah karya Abu Nuaim al-Asbahani. Wallahu a'lam bishawab. Ada kisah lain yang tak kalah menarik, yaitu seorang ulama sufi yang rela dijuluki sebagai ulama tuli hanya demi menjaga perasaan seorang wanita. Beliau adalah ulama besar dari Khurasan yang bernama Syekh Imam Hatim Al-Ahsom. Kisah ini berawal ketika ada seorang gadis cantik
datang ke tokonya untuk membeli sesuatu. Tanpa sengaja, gadis itu kentut dengan suara yang agak keras di hadapan Imam Hatim. Sang gadis pun merasa malu dan menjadi salah tingkah. Melihat keadaan itu, Imam Hatim berusaha mengalihkan perhatiannya dengan berpura-pura tuli. Beliau berpura-pura tidak mendengar kentut perempuan itu. "Keraskanlah suaramu. Kau mau membeli apa? Aku tidak mendengar apa yang kau katakan." Seketika si perempuan merasa lega karena ia mengira Imam Hatim adalah orang yang tuli. Dan sejak kejadian itu, Imam Hatim berpura-pura tuli selama 15 tahun demi menjaga nama baik dan perasaan perempuan tersebut. "Berbicaralah yang keras." Kata-kata ini diucapkannya selama 15 tahun kepada siapa saja yang menjadi lawan bicaranya. Oleh karena itulah Imam Hatim mendapat gelar Al-Ahsom, yang artinya adalah orang yang tuli. Setelah si perempuan meninggal dunia, barulah Imam Hatim tidak berpura-pura tuli. Kisah ini terdapat dalam kitab Nasoihul Ibad, karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Suatu hari, istri Abu Nawas membutuhkan kayu bakar untuk memasak. Ia lalu menyuruh Abu Nawas untuk secepatnya mencari kayu bakar. Maka berangkatlah Abu Nawas ke hutan. Setibanya di sana, Abu Nawas melihat tetangganya yang bernama Abu Jahil. Abu Jahil terlihat sedang sibuk menebang kayu. Ia memanjat pohon besar untuk memotong bagian rantingnya dan mulai menghantamnya dengan sebuah kapak. Melihat Abu Jahil berdiri di atas ranting yang akan dia potong, Abu Nawas pun berteriak, "Hei Abu Jahil, apa yang akan kau lakukan? Kau bisa terjatuh nanti." Namun Abu Jahil tidak menghiraukan perkataan Abu Nawas. Apa yang dikatakan Abu Nawas jadi kenyataan. Selang beberapa saat, ranting pohon itu pun jatuh bersamaan dengan Abu Jahil. Dia pun berteriak kesakitan. Yang dikatakan Abu Nawas ternyata benar. Berarti dia bisa meramal nasibku, pikir Abu Jahil dalam hati. Abu Jahil lalu berlari mengejar Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, tunggu dulu," seru Abu Jahil. "Ada apa Abu Jahil?" tanya Abu Nawas. "Kamu bisa mengetahui kalau aku akan jatuh. Berarti kamu pandai meramal Abu Nawas. Mulai saat ini aku akan mempercayai setiap ucapanmu," tutur Abu Jahil. "Perkara gaib tidak ada yang tahu Abu Jahil kecuali Allah. Dan aku tidak mengakui bahwa aku mengetahui hal itu. Semuanya hanya kuasa Allah Abu Jahil," balas Abu Nawas. "Tapi tadi engkau memberitahuku bahwa aku akan jatuh dan ramalanmu tepat. Sekarang beritahu aku Abu Nawas, kira-kira kapan waktu ajalku?" tanya Abu Jahil. "Astagfirullah, kamu ini apa-apaan sih Abu Jahil?" ucap Abu Nawas berusaha menghindar. Abu Nawas pun pergi melanjutkan perjalanan. Namun Abu Jahil terus menguntitnya sembari terus memohon. Dia tidak akan membiarkan Abu Nawas beranjak. "Ayolah Abu Nawas, beritahu aku kapan waktu ajalku," kata Abu Jahil merengek. Abu Nawas menjadi merasa terganggu dengan sikap Abu Jahil. Supaya Abu Jahil tidak mengganggunya lagi, Abu Nawas pun berkata, "Baiklah Abu Jahil, dengar baik-baik ya. Nanti ketika kamu memikulkan kayu di atas punggung keledaimu dan keledaimu meringkik dengan ringkikan pertama." Belum sempat Abu Nawas menyelesaikan kalimatnya, dengan sigap Abu Jahil berkata, "Seketika itu aku akan mati Abu Nawas." "Bukan Abu Jahil, bukan itu. Namun setengah rohmu akan keluar. Lalu ketika keledaimu meringkik untuk kedua kalinya, maka semua rohmu sudah keluar," tutur Abu Nawas. "Oh begitu ya Abu Nawas. Terima kasih sudah memberitahuku," balas Abu Jahil.
Kemudian Abu Jahil mulai mengumpulkan kayu bakar dan memikulkannya di atas punggung keledai. Saat ia berjalan menuntun keledainya, lewatlah seekor keledai lain. Seketika itu, keledainya Abu Jahil meringkik. Ini permulaan sakratul mautku, batin Abu Jahil mulai cemas. Selang beberapa saat, keledai Abu Jahil kembali meringkik. Mendengar itu, Abu Jahil segera menjatuhkan tubuhnya di atas tanah sembari berkata, "Sekarang aku sudah mati." Dia pun memejamkan kedua matanya. Tak berapa lama, beberapa orang dari kampung terdekat melewati jalan di mana Abu Jahil tergeletak. Mereka mengira Abu Jahil sudah mati. Lantas mereka membawakan sebuah keranda dan menaruh Abu Jahil di dalamnya. Kemudian mereka mengusung keranda tersebut menuju arah perkampungan. Di tengah perjalanan, mereka terhambat oleh sebuah sungai. Terpaksa mereka harus berhenti. Mereka pun berunding bagaimana caranya untuk bisa menyeberangi sungai tersebut. Apakah melalui jalur sebelah sini atau sebelah sana? Di saat mereka masih kebingungan, tiba-tiba Abu Jahil menjulurkan kepalanya dari dalam keranda. "Ketika aku masih hidup, aku melewati jalur sebelah sini, dan inilah jalur terdekat dan termudah," kata Abu Jahil sambil menunjuk arah dengan tangannya. Melihat Abu Jahil bangkit dari kematian, mereka pun kocar-kacir berlari ketakutan. Abu Nawas yang ternyata sedari awal menyaksikan kejadian itu langsung tertawa terpingkal-pingkal. Kisah selanjutnya. Di suatu sore yang teduh, seperti biasa, Abu Nawas jalan-jalan berkeliling kampung untuk menghilangkan rasa jenuhnya. Ia pun tak lupa mampir ke warung tempat biasa ia nongkrong bersama kawan-kawannya. Baru saja Abu Nawas duduk dan menghirup secangkir teh hangat, tiba-tiba ia mendengar kegaduhan. Ia melihat orang-orang pada berlarian. "Tangkap, cepat, tangkap!" teriak orang-orang. Karena penasaran, Abu Nawas pun bertanya, "Ada apa ini?" tanya Abu Nawas. Salah satu warga menjawab, "Ada orang gila menculik anak kecil, kami sedang mengejarnya." Abu Nawas menjadi kaget. Ia pun langsung ikut membantu mengejar orang gila tersebut. Orang gila itu berlari menuju ke arah menara di tengah kota sambil menggendong anak kecil. Sementara Abu Nawas dan para warga terus mengejarnya. Merasa dirinya terancam, orang gila tersebut menjadi panik. Ia pun lalu naik ke atas menara. Dan ketika dia melihat para warga terus mengejarnya dengan ikut naik ke atas menara, orang gila itu pun berteriak, "Hei, kalau kalian naik ke atas menara, akan aku jatuhkan anak kecil ini," ancam orang gila tersebut. Para warga pun kebingungan. Mereka khawatir dengan keselamatan si anak kecil. Lalu mereka terpaksa mengurungkan niatnya naik ke atas menara. "Bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan?" tanya salah satu warga. Tidak lama kemudian, datanglah Abu Nawas dengan membawa gergaji di tangannya. Ia berjalan mendekati menara dan berteriak, "Hei orang gila, kalau kamu tidak membebaskan anak kecil itu, akan aku gergaji menara ini." Mendengar teriakan Abu Nawas, orang gila tersebut tampak ketakutan. Ia pun lalu membebaskan anak kecil yang diculiknya. Akhirnya anak kecil itu berhasil diselamatkan. Kisah selanjutnya. Suatu ketika Abu Nawas bepergian keluar kota. Ia berjalan melewati tandusnya padang pasir. Di tengah jalan, Abu Nawas menemukan beberapa kerangka manusia yang sedang tergeletak di tanah. Belum hilang rasa kagetnya, tiba-tiba muncul orang tak dikenal menghadangnya. Rupanya dia adalah orang gila yang terkenal kejam. Dengan membawa golok di tangannya, orang gila itu menghampiri Abu Nawas. "Siapa kamu?" tanya orang gila tersebut. "Saya hamba Allah," jawab Abu Nawas. "Saya juga hamba Allah.
Yang saya maksud, nama kamu siapa? Bentak orang gila mulai emosi. Nama saya Abu Nawas, jawab Abu Nawas dengan tenang. Apakah kamu orang berilmu? Tanya orang gila itu kembali. Iya, saya orang yang berilmu, jawab Abu Nawas. Baguslah, kamu lihat kerangka-kerangka di depanmu itu? Mereka adalah orang-orang yang aku bunuh karena mereka tidak bisa menjawab pertanyaanku, ujar orang gila tersebut. Dan kali ini adalah giliranmu. Kalau kamu tidak bisa menjawab pertanyaanku, maka nasibmu akan sama. Kamu akan mati di tanganku, ujar orang gila itu. Apa pertanyaanmu? Tanya Abu Nawas. Begini, ketika awal bulan, bulan berbentuk kecil yang kita sebut bulan sabit. Dan ketika pertengahan bulan, bulan menjadi besar yang kita sebut bulan purnama. Tapi ketika akhir bulan, bulan kembali menjadi kecil yang kita sebut bulan sabit. Pertanyaanku adalah, kenapa di awal bulan dan di akhir bulan, bulan bentuknya kecil? Tanya si orang gila. Kamu sangat bodoh. Di awal bulan, bulan masih kecil karena saat itu Tuhan sedang membuat bulan agar menjadi besar. Setelah bulan menjadi besar di pertengahan bulan, lalu Tuhan memotong-motong bulan purnama menjadi kepingan-kepingan kecil. Kepingan-kepingan tersebut lalu Tuhan jadikan bintang yang bertebaran di langit. Oleh sebab itulah kenapa di awal bulan dan di akhir bulan, bulan bentuknya jadi kecil, kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar jawaban Abu Nawas, orang gila itu langsung merebut tangan Abu Nawas dan menciumnya. Luar biasa, ternyata jawaban Anda sesuai dengan apa yang kupikirkan. Abu Nawas pun lalu dipersilahkan untuk melanjutkan perjalanannya. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, Baginda Raja mengajak Abu Nawas untuk menemaninya berkeliling kota Baghdad. Mereka berjalan menyusuri lorong-lorong gang terpencil, hingga sampailah mereka berdua di sebuah rumah kecil milik pemuda miskin. Hai anak muda, bolehkah kami menumpang istirahat sebentar? Tanya Baginda Raja. Silahkan Paduka yang mulia, jawab si pemuda. Di tempat itu Baginda Raja dan Abu Nawas selalu memperhatikan tingkah si pemuda. Anak muda itu terlihat giat bekerja, tapi kenapa hidupnya miskin? Kata Baginda dalam hati. Hei Abu Nawas, kalau pemuda ini saya kasih hadiah harta, hidupnya pasti tidak akan sengsara, bisik Baginda Raja. Belum tentu Baginda, karena yang saya dengar, meskipun anak muda ini giat bekerja, tapi dia kurang amanah dan dia juga kurang mensyukuri nikmat. Itulah yang menyebabkan dirinya selalu hidup dalam kesusahan, tutur Abu Nawas. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Tanya Baginda Raja. Aku ada ide bagus untuk menguji dia. Kalau dia memang amanah, maka dia akan mendapatkan rezekinya, sahut Abu Nawas. Maka pada esok harinya, si pemuda dipanggil ke istana menghadap Baginda Raja. Hei anak muda, saya ada tugas untukmu, titah Baginda Raja. Hamba siap Paduka yang mulia, jawab si pemuda. Berikan surat ini kepada saudagar kaya di kota seberang, dan ini upah untuk ongkos perjalananmu, ucap Baginda sambil menyerahkan suratnya. Si pemuda pun pamit undur diri dan meninggalkan istana. Setibanya di rumah, si pemuda malah memberikan surat Baginda Raja kepada tetangganya. Hai kawan, bolehkah saya minta tolong? Berikan surat ini kepada saudagar kaya di kota seberang, kata si pemuda kepada tetangganya. Karena rasa setia kawan, tetangganya pun menuruti permintaan si pemuda. Pemuda itu lalu memberikan suratnya, tapi ongkos perjalanan yang dikasih Baginda Raja tak ia berikan kepada tetangganya, padahal uangnya terbilang cukup banyak. Akhirnya aku bisa mendapatkan uang
tanpa harus capek-capek bekerja, kata si pemuda senang. Keesokan harinya, si pemuda miskin itu kembali dipanggil ke istana. "Apakah kamu sudah sampaikan suratku?" tanya Baginda Raja. "Sudah, Paduka Yang Mulia," jawab si pemuda itu berbohong. "Baguslah, ini aku ada hadiah untukmu. Silahkan kamu bawa pulang," ucap Baginda Raja sambil memberikan buah semangka yang besar. Si pemuda pun lalu pulang dengan membawa semangka besar di tangannya. Diundang ke istana, ternyata hanya untuk diberi semangka, ujar si pemuda merasa kecewa. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan pengemis tua. Ia pun lantas memberikan semangka itu kepada si pengemis. "Ini buat kamu, aku tidak butuh semangka," kata si pemuda kepada pengemis tersebut. Seminggu kemudian, pemuda itu kembali dipanggil ke istana. Ia pun segera berangkat menghadap Baginda Raja. Namun, setibanya di istana, si pemuda menjadi kaget. Ia melihat tetangganya yang pernah dimintai bantuan memberikan surat, kini ia mempunyai istri yang cantik dan menjadi kaya raya. Begitu juga dengan si pengemis tua. Dia kini tampil dengan jubah indahnya dan menjadi kaya raya. Sedangkan si pemuda masih tetap dalam keadaan miskin. Mereka lalu berkumpul menghadap Baginda Raja. "Hai pemuda, ternyata benar apa kata Abu Nawas. Kamu itu punya sifat tidak amanah dan kurang mensyukuri nikmat. Sebab itulah hidupmu selalu dalam kemiskinan. Kalau kamu masih memelihara sifat yang demikian, sampai kapanpun kau akan hidup susah," kata Baginda Raja menasehati. "Maaf Paduka, saya kurang paham maksud Paduka Yang Mulia," jawab si pemuda kebingungan. Baginda Raja lalu menjelaskan, "Surat yang aku amanahkan kepadamu tempo hari, isinya adalah supaya saudagar kaya yang aku titipi surat menikahkan anak putrinya dengan si pembawa surat, yaitu kamu. Karena sebelumnya saudagar kaya tersebut memintaku untuk mencarikan jodoh untuk anak gadisnya, dan ia juga akan mewariskan semua hartanya. Tapi ternyata kamu tidak amanah. Kamu malah meminta tetanggamu yang mengantarkan suratnya. Maka dialah yang kini menjadi menantu saudagar kaya. Dan buah semangka yang aku berikan kepadamu tempo hari, di dalamnya sengaja aku selipkan intan dan berlian. Tapi karena kamu kurang mensyukuri nikmat, kamu malah memberikan semangkanya kepada pengemis tua. Maka dialah yang kini mendapatkan intan dan berliannya." Mendengar penjelasan Baginda Raja, si pemuda pun terdiam menyesali semua perbuatannya. Lalu, apakah yang bisa kita ambil pelajarannya di balik kisah ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.